Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kami saat ini, untuk kembali melakukan aktivitas kami, dan juga teristimewa untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau mengurapi setiap kehidupan kami, Engkau memberkati kami kembali dengan firman-Mu, membawa kami berjalan lebih hari lebih benar dan lebih baik melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dimanapun kami berada, urapi hamba-Mu. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Tuhan di hari ini yaitu Kintsugi. Dengan ayat pokoknya terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Mari kita lihat bersama-sama. Mazmur pasal 34 ayat 19, firman Tuhan berbunyi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud saat dimana dia mengalami tekanan, yaitu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul saat itu. Dia dikhianati, dia dijadikan salah. Padahal dia berlaku benar, sampai di mana dia merasa sakit hati. Dia merasa di posisi di mana dia mengalami perasaan yang patah hati. Dia mengalami perasaan di mana jiwanya seperti diremukkan saat itu. Bapak Ibu Saudara, seperti judul firman Tuhan di hari ini yaitu Kintsugi. Kintsugi adalah filosofi. Filosofi Kintsugi adalah seni yang berasal dari Jepang dalam memperbaiki tembikar yang rusak, dengan memperbaiki bagian yang patah, bagian yang pecah, bagian yang retak dengan pernis, dan kemudian pernis itu ditaburi bubuk emas ataupun bubuk perak ataupun bubuk tembaga sehingga dapat menyatukan kembali bagian yang pecah itu, memperbaiki. Kintsugi yaitu memperbaiki dan tidak membuang. Kintsugi memperbaiki, menyatukan yang rusak itu dan menjadikan benda itu atau tembikar itu menjadi lebih indah daripada yang sebelumnya mungkin. Dia akan menjadi lebih indah, lebih terhiasi dengan adanya retakan-retakan yang ada, yaitu diberikan emas, dan kemudian tembikar itu akan tampil lebih indah, bahkan lebih cantik dari yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, Kintsugi ini perasaan hancur. Mungkin kita pernah dihancurkan seperti itu. Perasaan kita pernah hancur seperti itu, seperti yang Raja Daud rasakan saat itu. Yaitu dia berasa bahwa dirinya itu diremukkan saat itu. Namun kehadiran Tuhan dalam diri kita dapat memperbaiki atau menyatukan setiap bagian yang retak dari hidup kita saat ini. Dari kehadiran Tuhan dalam diri Raja Daud saat itu membalut kembali hati Raja Daud sehingga menjadikan Raja Daud pribadi yang lebih kuat daripada yang sebelum-sebelumnya. Memberikan damai dan ketenangan dalam diri kehidupan Raja Daud. Sekalipun dia mungkin mengalami tekanan yang begitu berat, namun kehadiran Tuhan memperbaiki hatinya, kembali menjadikan dia untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Berbicara tentang patah, remuk, dan juga hancur berkeping-keping seperti yang Raja Daud alami, manusia itu sesungguhnya dalam Ayub pasal 14 berkata bahwa manusia itu pada dasarnya adalah rapuh adanya. Dan bukan saja itu, dalam Mazmur pasal yang ke-103 kita dapat lihat bersama. Mazmur pasal yang ke-103 itu berkata bahwa hidup manusia itu seperti rumput, seperti bunga rumput. Kita lihat kalau rumput atau bunga itu sudah menjadi layu, terus kemudian dia menjadi kering, di saat itu bunga itu akan mudah untuk dihancurkan. Seperti itu juga kehidupan manusia. Menggambarkan bahwa manusia itu begitu rapuh sehingga manusia itu membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus dalam dirinya dia, yang sanggup memberikan dia ketenangan, yang sanggup membalut dirinya. Dalam Mazmur pasal yang ke-62 firman Tuhan berkata, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Raja Daud berkata bahwa hanya di dekat Tuhan dia akan dapatkan kedamaian itu.
Bapak Ibu Saudara, kepedihan yang mendalam mungkin sedang Bapak Ibu Saudara alami saat-saat ini. Depresi karena permasalahan keluarga, ekonomi yang mungkin belum juga membaik saat-saat ini, ataupun sakit penyakit yang mungkin belum juga kita merasakan mendapatkan kesembuhan, belum juga ada perubahan yang terjadi dalam diri kita, sehingga membuat kita mulai hilang harapan, putus asa. Namun satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, yaitu tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, tetaplah berpengharapan, karena Yesus sungguh sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sendiri. Hadirkan Tuhan Yesus dalam diri Bapak Ibu Saudara, sehingga jika mungkin ada kepingan-kepingan yang hancur dari hati Bapak Ibu Saudara, jiwa Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa tersakiti dan sebagainya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan itu. Kehadiran Tuhan dalam diri kita dapat memperbaiki, dapat menyatukan setiap bagian yang retak dari diri kita. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan berkata dalam Ayub pasal 14, manusia itu memang rapuh adanya. Itu sebabnya kita memerlukan Yesus. Sekali lagi kita mau membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Saat-saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Jangan berhenti untuk datang menghampiri tahtanya. Sehingga di situ Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kelegaan. Dalam Mazmur 62 tadi, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan sanggup menolong, Tuhan yang akan sanggup memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali ayat pokok kita di sini. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat pada setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, ingatlah Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan dekat dengan kita. Dan bagaimana seperti judul firman Tuhan ini, kintsugi, menyatukan kembali bagian-bagian yang retak dari diri kita. Bagaimana dengan retakan-retakan dalam perjalanan hidup kita di saat-saat ini? Sudahkah kita hadirkan Yesus sepenuhnya dalam diri kita? Sehingga Yesus itu dapat membalut setiap luka hati kita, setiap retakan dalam diri kita. Yesus yang dapat menyatukan, Yesus yang dapat menolong apapun yang menjadi permasalahan hidup Bapak Ibu Saudara saat-saat ini. Jangan mau kita jauh-jauh dari Tuhan, melainkan teruslah dekat dengan Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang penuh permasalahan, penuh dengan kesakitan. Kita butuh damai yang daripada Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk memperbaiki setiap retakan-retakan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita saat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini saja yang menjadi renungan firman Tuhan di hari ini. Mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu. Tuhan, kami sudah mendengarkan tentang firman-Mu, di mana hanya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan kedamaian dan ketenangan dalam diri kami ya Bapa. Dan itu sebabnya kami mau terus Tuhan mengambil alih setiap hidup kami. Biar kami sama-sama Tuhan boleh hidup kuat di dalam Engkau, dalam kami mengarungi perjalanan hidupan kami. Kami boleh kuat Tuhan. Apapun masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kami boleh terus berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Karena kekuatan yang melimpah-limpah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terus jaga setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Terus berikanlah mereka pikiran yang tenang ya Tuhan. Dapat mereka hadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam
hidup mereka dengan baik dan dengan penuh ketenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan meteraikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada. Apapun yang menjadi aktivitas mereka sepanjang hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan berkati kehidupan mereka. Dalam sekolah mereka, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan mereka, Engkau kiranya mau tolong, Engkau kiranya mau memberkati, menjagai dan melindungi mereka. Saat ini yang mengalami kesesakan, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan hikmat agar mereka mendapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini yang sudah menguatkan, mengingatkan kehidupan kami untuk terus berlaku benar di hadapan Tuhan, untuk terus ya Tuhan berharap padamu sumber kedamaian kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.